Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang bab listrik statis. Kali ini kita akan belajar tentang yang namanya energi potensial listrik. Jadi, dalam energi potensial listrik, misalkan kita anggap dia seperti ini. Ada sebuah muatan, kita anggap di sini muatan Q1, gitu kan. Kemudian di sini ada muatan Q2 yang terpisah jarak sejauh R. Oke. Nah, jadi dalam energi potensial listrik ini, energi potensial listrik ini merupakan sebuah energi, gitu kan. Sebuah energi yang dipengaruhi oleh muatan Q1 dan Q2 atau sebuah energi yang dia fungsinya untuk menjaga agar kedua muatan ini tetap terjaga pada jarak tertentu. Kenapa? Kalau kita mengulang kembali tentang gaya Coulomb, nah, kalau dalam gaya Coulomb di sini jika ada dua buah muatan yang terpisah jaraknya sejauh R, nah, maka dia akan mengakibatkan gaya tolak-menolak seperti ini. Dan semakin lama maka kedua muatan ini bakal terpisah jauh, bergerak terus-menerus sampai tak terhingga. Jadi fungsi dari energi potensial listrik di sini adalah untuk menjaga agar muatan Q1 dan Q2 tetap berada pada posisinya atau berjarak R. Itu dia. Sehingga bisa kita tuliskan gini konsepnya. Energi potensial saya lambangkan dengan EP ya. Kita buat lambangnya EP ya. Energi potensial adalah sebuah energi yang mempengaruhi atau menjaga agar kondisi muatan Q1 dan muatan Q2 tetap pada jarak tertentu. Di sini dia. Jadi, ini ada berhubungannya dengan gaya Coulomb. Jadi kalau gaya Coulomb jika ketemu dengan dua buah muatan di sini yang sejenis, maka dia akan tolak-menolak. Jadi muatan ini akan bergerak terus hingga jarak tak terhingga. Itu dia. Tetapi fungsinya di sini energi potensial membuat agar muatan ini yang tadinya bergerak tetap dalam kondisinya yang telah ditetapkan. Itu dari energi potensial. Sehingga dapat kita rumuskan konsepnya. Energi potensial itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R. Nah, jadi perbedaannya terhadap dengan gaya Coulomb, itu kalau di gaya Coulomb itu kan dia R-nya kuadrat. Sedangkan dalam energi potensial itu R-nya hanya 1, tidak dikuadratkan. Jadi rumus energi potensial E sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R. Nah, untuk hal ini, jadi perbedaan yang kedua dapat kita catatkan. Jadi kalau energi potensial ini, dia termasuk dalam besaran skalar. Nah, kalau dia besaran skalar berarti kita tidak berpengaruh terhadap arah. Ya, seperti dengan gaya Coulomb. Kalau gaya Coulomb, kita kan harus membuat arah panahnya ataupun vektornya. Sedangkan untuk skalar berarti kita tidak akan membuat yang namanya vektor arahnya. Itu perbedaan yang keduanya. Sehingga bisa kita buat catatannya di sini. Karena dia merupakan besaran skalar, bukan besaran vektor, berarti yang pertama, tanda plus dan minus pada muatan
itu berarti diikutkan dalam perhitungan ya. Perhitungan. Nah, kemudian pada energi potensial listrik ini mengacu pada sistem. Nah, berarti kalau kemarin kita bahas tentang gaya Coulomb dan medan listrik, tanda plus dan minus itu tidak diikutkan dalam perhitungan. Kenapa? Karena dia termasuk besaran vektor. Sedangkan untuk energi potensial listrik, karena dia termasuk besaran skalar, maka tanda plus dan minusnya harus kita ikutkan dalam perhitungan. Oke, kemudian catatan yang kedua dalam energi potensial listrik itu adalah dia mengacu pada sistem. Masuknya mengacu pada sistem artinya berarti tidak ada titik acuan dalam ininya. Contohnya misalkan gini, kita buat contohnya. Nah, misalkan ada sebuah, di sini ada titik, ada 4 titik yang membentuk persegi. Nah, seperti ini. Ini dia. Oke. Di setiap sudut ini kita buat di sini ada muatan Q1 positif, di sini Q2 negatif misalkan. Sini Q3 dan di sini Q4. Nah, jadi nanti dalam perhitungan berarti kalau yang biasanya kita mencari gaya Coulomb atau medan listrik, maka berarti minus ini dan plus ini tidak berpengaruh dalam hitungan. Tapi untuk energi potensial listrik, maka nanti kita harus menggunakan min untuk nilai Q2-nya. Kemudian, maksudnya mengacu pada sistem. Jadi kalau kita belajar yang minggu lalu tentang gaya Coulomb dan medan listrik, maka berarti kita harus membuat vektornya, kan? Dan dia harus mengacu pada sebuah satu titik. Jadi misalkan apakah dia di Q1, Q2, Q3 atau Q4. Nah, kalau dalam energi potensial listrik, dia mengacu pada sistem. Jadi artinya semua muatan di sini itu berpengaruh. Sehingga bisa kita buat gini. Maka jika ditanya hitunglah, misalkan yang ditanya di soal ini katanya gini, hitunglah energi potensial pada gambar berikut. Nah, maka kalian bisa menjawabnya seperti ini. Berarti kita buat dulu. EP sama dengan, nah karena mengacu pada sistem kita mulai dulu. Misalkan titik acuan yang pertama kita anggap pada Q1 di sini. Nah, maka berarti Q1 ini akan terhubung dengan Q1 dengan Q2. Berarti kita buat E pada muatan 1 terhadap muatan 2. Nah, ditambah dengan kemudian antara Q1 dengan Q3 berarti ditambah E1 3. Kemudian antara Q1 dan Q4. Jadi hubungan antara Q1 dan Q4 berarti kita buat tambah E1 4. Nah, lalu apalagi Ibu gitu. Ini kita hapus karena panjang, kita buat di sini. EP sama dengan tadi E12 ditambah E13 tambah E14. Nah, untuk yang berhubungan dengan Q1 selesai ya. Kita lanjut dia yang berhubungan dengan Q2 di sini. Berarti antara Q2 berarti terhubung dengan Q2 dengan Q1. Karena dia sama, E21 dengan E12 sama berarti tidak usah kita tuliskan lagi. Nah, kemudian hubungannya Q2 dengan Q3 berarti kita buat tambah E23 yang artinya hubungan medan EP ya, hubungan antara energi potensial akibat muatan 23, ini 12, ini 13, kemudian ini EP14 dan ini EP23. Nah,
Biar nampak ya perbedaan antara energi potensial dengan medan magnet atau medan listrik. Kemudian 23 udah. Kemudian hubungan antara muatan kedua dengan muatan keempatnya. Berarti kita buat ditambah EP24. Nah, ditambah untuk yang kedua sudah selesai, maka kita lanjut ke muatan Q3-nya. Nah, maka berarti kita mulai hubungan antara Q3 dengan Q1. Udah ya, sama dengan energi potensial untuk yang 13. Kemudian hubungan antara Q3 dengan Q2 itu sama dengan energi potensial 23. Nah, lanjut kita hubungan antara Q3 dengan Q4. Berarti kita tulis di sini yang terakhir EP34. Nah, Bu, kenapa Q4-nya itu tidak dihubungkan? Karena kalau kita ambil di sini Q4, kita coba. Q4 dengan Q1 kan sama dengan EP14. Nah, Q4 dengan Q2 berarti sama dengan EP24. Dan antara hubungan Q4 dengan Q3 berarti EP34, berarti sama. Nah, kita mulai di sini kan dia tidak ada untuk EP-nya dijumlahkan keseluruhan ya. Kemudian berarti kita bisa buat EP sama dengan, ingat antara 1 dan 2, karena Q1 positif, Q2 negatif, maka berarti nilainya apa? Negatif. Maka di sini EP12 min. EP untuk 13 positif dan positif, maka berarti tambah EP13. Kemudian EP14 berarti Q1 positif, Q4 juga positif, maka tetap tambah EP14 ditambah. Kalau EP23, Q2-nya negatif, Q3-nya positif. Maka berarti min dikali plus, maka menjadi minus ya. Min EP23. Kemudian 24. Duanya muatan keduanya negatif, muatan keempatnya positif, maka berarti menjadi minus juga, min EP24. Dan yang terakhir Q3 positif, Q4 positif, maka berarti ditambahkan. Nah, ini untuk contoh soal konsepnya. Jadi coba kita ganti misalkan perhitungannya. Kita anggap di sini jarak antara Q1 dan Q2, kita anggap di sini kita buat 3 cm ya. Nah, antara Q2 dan Q3 kita buat misalkan 4 cm. Lalu Bu, nanti kalau dihubungkan antara Q1 dengan Q3 gimana? Maka berarti kalian cukup tinggal mencari Pitagorasnya saja. Berarti kalau di sini 3 dan di sini 4, maka berarti Pitagorasnya dapat berapa? 5 cm. Nah, kita buat. Kenapa bisa 5 cm? Kita anggap ini adalah titik X. X sama dengan, ingat, Pitagoras itu kan akar sudut yang garis yang tegak dikuadratkan. Berarti 3 kuadrat ditambah garis pada horizontal dikuadratkan. Berarti 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, maka sama dengan akar 25 cm. Nah, ini dia kenapa dapat 5 cm ya. Nah, lalu kalau misalkan kita anggap di sini Q1-nya itu 1 mikrokulom, Q2-nya kita anggap di sini min 2 mikrokulom, Q3-nya di sini 4 mikrokulom, dan Q4-nya di sini 5 mikrokulom. Nah, maka kita coba jawab. Di sini ya. Nah, konsep rumus yang kita dapat tadi, EP adalah sama dengan min EP12 tambah EP13 tambah EP14 dikurang EP23 dan EP24 ditambah EP34. Ini ya. Jadi, untuk menentukan energi potensial itu mengacu pada konsepnya. Disinilah konsep. Jadi artinya, jika bentuknya segi 4, maka berarti kalian harus masing-masing satukan semua terhubung. Itu maksudnya.
Jadi kalau nanti gambarnya segitiga, maka hubungkan antara Q1 dengan Q2-nya, Q3-nya. Itu dia artinya maksud dari mengacu pada sistem. Jadi harus berhubungan keduanya. Dengan catatan tidak ada pengulangan kedua untuk hubungannya. Jadi contohnya yang seperti tadi nih ya, antara Q1 dan Q4. Kemudian saat kita mengacu pada Q4, maka Q4 Q1 yang artinya sama, maka kita cukup lakukan 1 kali. Nah, dari soal ini kita buat diketahuinya. Sini ya. Diketahui Q1-nya 1 mikro, Q2-nya min 2 mikrokolom. Q3-nya itu adalah 4 mikrokolom dan Q4-nya itu adalah 5 mikrokolom. Nah, lalu lanjut. Q12, R12 sama R34 sama ya posisinya. Berarti kita buat gini. R12 sama dengan R34 itu adalah 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu R23 dan R14 itu juga sama. R23 sama dengan R14 itu adalah 4 cm 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti R13 sama R24 juga sama. Berarti R13 sama dengan R24 itu adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang kita tanya itu adalah EP-nya berapa pada sistem. Nah, kita coba jawab. Kita cari terlebih dahulu EP12. Berarti EP12 berarti K kali Q1 Q2 per R12 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 1 mikro, Q2-nya itu berarti min 2 mikro per 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti 9 bagi 3 itu kan 3. Berarti 3 kali min 2, min 6. Mikro kali mikro kan berarti 1 mikro 10 pangkat min 6. Dikali 10 pangkat min 6 lagi, berarti 10 pangkat min 12. Min naik ke atas jadi positif, min 12 tambah 2 berarti min 10. 9 tambah min 10 berarti pangkat min 1. Oke. Lanjut, EP berapa yang di sini? 13. Juga sama konsepnya. K kali Q1 Q3 per R13. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 mikro dikali 4 mikro per R13. 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini kita ganti ya, biar hitungannya nggak desimal. Ini salah ibu. Ini harusnya 5, di sini 4 mikro. Nah, berarti di sini juga kita ganti. Berarti R3-nya 5, R4-nya 4. Nah, berarti di sini yang kita jawab ini menjadi 5. Nah, berarti 5 per 5 habis ya. Oke, jadinya karena ini sama, mikro, mikro, dan 10 pangkat min 2, maka langsung ya hasilnya berarti nanti 10 pangkat min 1. Jadinya 9 kali 1 plus, maka 9 kali 10 pangkat min 1. Oke, lanjut. EP berapa? 14. 14. K kali
dikali Q1 Q4 per R14. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 mikro dikali 4 mikro per R14. R14 itu adalah 4. 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini juga sama. Mikro kali 10 pangkat min 2 dan kali 10 pangkat 9. Berarti jadinya 10 pangkat min 1. Cukup berarti kita ini. 4 bagi 4 kan habis. Berarti 9 kali 1 menjadi 9 kali 10 pangkat min 1. Lanjut. Dengan EP23. EP23 berarti K Q2 Q3 per R23. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2 nya min 2 mikro dikali Q3 nya 5 mikro per R23 itu 4. R23 ya, R23 4. 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti ini sama dengan, ini kan habis tinggal 2. Lalu 9 bagi 2 4,5 ya. Berarti atau gini, kita buat tetap dalam bentuk desimal. Berarti 9 kali 5 45 per 2 kali 10 pangkat min 1. Atau kalau kita desimalkan menjadi 22,5 kali 10 pangkat min 1. Nah, lanjut. EP berapa lagi? EP24. EP24 berarti K Q2 Q4 per R24. Nah, lanjut. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2 min 2 mikro dikali Q4 4 mikro per R24. 5 di sini. 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan, berarti 9 kali 8, 2 kali 4 kan 8. 72 per 5 kali 10 pangkat min 1. Atau kita desimalkan menjadi berapa? 1 kemudian 4,4 kali 10 pangkat min 1. Nah, lanjut yang terakhir EP34. K Q3 Q4 per R34 berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q3 nya 5 mikro dikali 4 mikro per R34. R34 itu adalah 3. 3 kali 10 pangkat min 2. Ini habis ya, tinggal 3, maka 3 kali 5 15 kali 4 berarti berapa? 60 ya. 60 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini kita udah dapat ya untuk EP1, EP12, EP13, EP14, EP23, EP24 dan EP34. Maka berarti Bu, untuk EP-nya apa? Berarti EP sama dengan, kita jumlahin kan tadi semua ya. Berarti EP12 ditambah EP13 tambah EP14. Ibu tambah lanjut di bawah ya. EP23 tambah EP24 tambah EP
34. Nah, kita masukkan. EP12 min 6 kali 10 pangkat min 1. Berarti min 6 kali 10 pangkat min 1. EP13 di sini positif. Berarti 9 kali 10 pangkat min 1. Tambah 9 kali 10 pangkat min 1. Lanjut. EP14 berarti 9 kali 10 pangkat min 1. Tambah 9 kali 10 pangkat min 1, kita ke bawahkan lagi. Tambah EP23. 22,5 kali 10 pangkat min 1. Oke. Dan yang di sini, oh di sini ada min ya. Oke. Kita letakkan minnya di sini. Dan untuk ini juga ada min ya. Maka di sini kita letakkan min. Maka ini menjadi bukan tambah tapi kurang. Dan dikurang 14,4 kali 10 pangkat min 1. Dan yang terakhir ditambah 60 kali 10 pangkat min 1 sama dengan. Nah, ini kan 6. Kita cari yang min sama min, yang plus sama plus ya. Berarti 9 tambah 9, 18. Tambah 60, berarti 78 kali 10 pangkat min 1 dikurang. Sekarang yang negatif. 6 tambah 22, 28,5. 28,5 ditambah 14,4. Berarti 28 tambah 14 berapa? 42. 42,9. 42,9 kali 10 pangkat min 1. Berarti ini sama dengan, berarti ini 77 dikurang 42. Berarti 77 dikurang 42, 35,1 kali 10 pangkat min 1. Nah, atau sama dengan kalau min 1 kan berarti dibagi 10 ya. Jadi hasilnya berarti 3,51 karena energi potensial satuannya joule. Nah, ini untuk energi potensial. Jadi artinya konsep energi potensial, kalian untuk menentukan energi potensial itu mengacu pada sistemnya. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam An Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.